Apa kabar teman-teman? Tentunya baik ya. Pada video kali ini kita membahas materi manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yuk simak pembahasannya. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam dunia pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan pendidikan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan pembelajaran yang kondusif pada setiap jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar mencakup berbagai aspek penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Tujuan utama dari manajemen pendidikan dasar adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan menyenangkan bagi anak-anak yang baru memulai perjalanan pendidikan mereka. Pada tahap ini, pendidikan berfokus pada pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta pengembangan karakter dan sosial emosional anak. Beberapa komponen penting dalam manajemen pendidikan dasar yaitu yang pertama perencanaan kurikulum. Kurikulum di sekolah dasar dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Kurikulum ini harus fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Yang kedua, manajemen guru. Guru merupakan elemen kunci dalam manajemen pendidikan dasar. Pengelolaan tenaga pendidik meliputi pelatihan, pengembangan profesional, serta memberikan dukungan agar guru dapat menjalankan perannya dengan optimal. Guru di tingkat dasar harus memiliki kemampuan pedagogis yang baik untuk menangani anak-anak yang baru mulai belajar. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Kelas di sekolah dasar harus dikelola secara dinamis dan interaktif. Pengelolaan kelas yang baik mencakup pengaturan tempat duduk yang fleksibel, suasana kelas yang mendukung pembelajaran aktif, serta pengawasan yang baik oleh guru untuk memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian. Yang keempat, pengelolaan sarana dan prasarana. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Sekolah dasar harus dilengkapi dengan ruang kelas yang layak, ruang bermain, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi yang baik. Yang kelima, partisipasi orang tua dan komunitas. Orang tua dan masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat membantu dalam pemantauan perkembangan anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik. Manajemen pendidikan dasar merupakan fondasi yang menentukan kualitas pendidikan di jenjang berikutnya. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dasar dapat membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki keterampilan dasar yang kuat. Inovasi kolaborasi dengan orang tua serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan-tantangan di bidang pendidikan dasar. Manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan di tingkat sekolah menengah, baik itu sekolah menengah pertama atau SMP maupun sekolah menengah atas, yaitu SMA atau SMK. Tujuan utama manajemen pendidikan menengah adalah meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah, sehingga dapat mempersiapkan siswa dengan baik untuk jenjang pendidikan yang lebih
tinggi atau dunia kerja. Beberapa komponen penting dalam manajemen pendidikan menengah yaitu yang pertama perencanaan, yaitu melibatkan penyusunan tujuan, kurikulum, anggaran, dan program-program pendidikan untuk sekolah menengah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa siswa memperoleh pendidikan yang relevan dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi di sekolah yang mencakup pembagian tugas di antara tenaga pendidik dan non-pendidik, pembentukan tim kerja, dan penetapan mekanisme kerja yang efektif. Yang ketiga, kepemimpinan, yaitu mengelola dan memimpin seluruh komponen pendidikan di sekolah, baik tenaga pendidik, staf, administrasi, maupun siswa. Kepemimpinan di tingkat ini memerlukan kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan sumber daya sekolah. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik lainnya melalui pelatihan, seminar, atau pendidikan lanjutan agar mereka dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Yang kelima, infrastruktur. Infrastruktur berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar di sekolah dengan menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Dilanjutkan dengan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Yang keenam, hubungan dengan komunitas. Manajemen pendidikan menengah juga berfokus pada hubungan sekolah dengan masyarakat, orang tua siswa, dan pemerintah. Partisipasi aktif dari komunitas dapat meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi dukungan moral maupun finansial. Manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya di perguruan tinggi untuk mencapai tujuan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini mencakup pengelolaan berbagai aspek seperti kurikulum, sumber daya manusia, yaitu dosen dan staf, fasilitas, keuangan, penelitian, serta kualitas pendidikan. Manajemen pendidikan tinggi bertujuan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi berjalan secara efektif dan efisien dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan, inovasi penelitian, serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Beberapa komponen penting dalam manajemen pendidikan tinggi yaitu yang pertama sumber daya manusia, yaitu dosen, tenaga pendidik, dan staf administratif adalah aset utama perguruan tinggi. SDM yang berkualitas menentukan mutu pembelajaran, penelitian, dan layanan administrasi. Pengembangan kompetensi dosen dan staf melalui pelatihan berkelanjutan, serta perekrutan tenaga pengajar dengan kualifikasi akademik yang memadai sangatlah penting. Yang kedua, kurikulum dan program akademik. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja. Kurikulum harus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program berbasis keterampilan vokasional, interdisipliner, dan internasionalisasi juga penting. Yang ketiga, manajemen keuangan. Pengelolaan dana yang baik menentukan kelangsungan operasional perguruan tinggi. Sumber dana yang bervariasi, yaitu dari pemerintah, industri, donasi alumni, harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Penganggaran yang efisien untuk pendidikan, penelitian, dan fasilitas, serta pencarian sumber pendanaan tambahan melalui kerjasama industri,
dan hibah. Yang keempat, penelitian dan inovasi. Penelitian adalah salah satu indikator kualitas dan reputasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang unggul dalam penelitian akan menarik lebih banyak mahasiswa. Pendanaan dan kerjasama internasional. Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, kolaborasi riset dengan lembaga internasional, serta pengembangan inovasi yang berdampak pada masyarakat. Yang kelima, sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu memastikan bahwa perguruan tinggi tetap berada di jalur yang sesuai dengan standar kualitas nasional dan internasional. Akreditasi dan evaluasi berkala adalah komponen penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Akreditasi yang berkelanjutan, audit mutu internal, dan evaluasi kinerja dosen serta mahasiswa yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas yang terus-menerus. Kelima komponen ini saling mendukung dan sangat penting dalam manajemen pendidikan tinggi.